Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, khususnya anak-anak siswa kelas 10. Perkenalkan, nama Ibu Iska Fatmawati. Dan insya Allah untuk hari ini kita mulai pembelajaran online untuk tatap muka yang pertama secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Oke, Ibu akan mempelajari atau kita sama-sama mempelajari tentang pelajaran akidah akhlak. Oke, sekali lagi kita sekarang akan mempelajari materi pelajaran akidah akhlak. Dan untuk materi di bab pertama yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bab 1, memahami akidah Islam. Oke. Dalam pelajaran akidah akhlak itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah akidah dan yang kedua adalah akhlak. Oke, yang pertama akan kita pelajari hari ini adalah tentang akidah itu sendiri. Dalam Islam itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah Islam itu terdiri dari akidah. Yang kedua terdiri dari ibadah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akidah adalah pondasi. Segala sesuatu tanpa pondasi akan hancur. Jadi, akidah adalah poin penting dalam Islam. Akidah adalah pokok atau kita kenal dengan sebutan usul dan dasar dalam agama. Ajaran Islam itu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah atau ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak. Akidah adalah hal yang pertama dan utama yang harus kita miliki. Akidah adalah pondasi dari segala amal yang akan kita lakukan. Amal dan akhlak yang kita lakukan itu tidak akan ada nilainya tanpa didasarkan ke dalam akidah atau keimanan yang benar. Oke, anak-anakku semuanya, untuk materi bab pertama kita tentang memahami akidah Islam. Oke, ada beberapa subpokok yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah tentang pengertian akidah Islam itu sendiri. Yang kedua adalah dalil-dalil tentang akidah. Yang ketiga adalah tujuan daripada akidah Islam. Kemudian yang keempat, metode dalam peningkatan kualitas akidah. Yang kelima, prinsip-prinsip dalam akidah Islam. Barangkali itu adalah 5 sub pokok yang akan kita bahas pada materi bab pertama tentang memahami akidah Islam. Baiklah, langsung saja kita bahas ke sub pokok yang pertama, itu adalah tentang pengertian akidah. Akidah secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, dari kata aqada yaqidu aqidah, yang artinya adalah tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau masih dipisahkan berarti itu belum ada akidahnya. Oke, selanjutnya, sedangkan kalau dalam secara umum atau yang paling terkenal pengertian akidah itu sendiri, akidah itu adalah atau diartikan sebagai iman, kepercayaan, dan juga keyakinan. Nah, sebagai umat Islam kita memiliki keyakinan dan kepercayaan, yaitu akidah Islam. Oke, langsung saja next. Jadi, intinya secara bahasa, akidah Islam itu artinya tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Jadi akidah itu adalah keyakinan kita kepada Tuhan, seperti itu. Kemudian apabila memang kita masih ragu terhadap Tuhan,
maka itu belum disebut akidah. Akidah itu harus kuat, dan akidah itu tidak boleh lemah. Untuk pengertian yang kedua, yaitu pengertian akidah secara istilah. Untuk secara istilah, kita ambil pengertian akidah dari pengertian beberapa ahli. Oke, yang pertama kita ambil pengertian dari Syekh Muhammad Abduh, yang menyatakan bahwa akidah itu adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, ilmu yang membahas tentang sifat-sifat Allah, ilmu yang membahas tentang Rasul-Rasul Allah, dan yang kita yakini, meyakinkan apa yang wajib ada pada mereka, apa yang boleh dihubungkan pada diri mereka, dan apa yang terlarang menghubungkan kepada diri mereka. Oke, sedangkan pengertian yang kedua itu menurut Ibnu Khaldun. Kalau menurut Ibnu Khaldun, yang disebut dengan ilmu aqidah adalah ilmu yang membahas tentang kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan menemukan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlus sunnah. Jadi dari dua pengertian di atas, yang pertama menurut Syekh Muhammad Abduh dan Ibnu Khaldun, dapat disimpulkan bahwa ilmu aqidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dalam Islam dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, kalau terkait dengan rukun iman, pasti kalian udah tahu ya, rukun iman itu ada berapa gitu ya. Ini termasuk ke dalam surah Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ya Allah, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Nah, jadi berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian yang kedua iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi intinya sekali lagi, akidah itu adalah terkait dengan keyakinan kita terhadap Tuhan kita, atau yang terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, sifat-sifatnya, malaikatnya, rasulnya, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa dalam Islam itu ada 4 sumber dalam Islam itu. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah, yang ketiga adalah Ijma atau kesepakatan para ulama, dan yang keempat adalah Qiyas. Tetapi dalam akidah itu sumbernya hanya ada 2, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Artinya, karena Al-Quran memiliki 2 dasar saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu artinya bahwa akidah itu tidak ada peluang bagi seseorang untuk meragukannya.
karena itu sifatnya pasti.